Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas Kingdom Protista, Monera, dan Fungi. Sekarang kita akan membahas Kingdom Plantae atau tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat memahami Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Ya, perhatikan skema kerajaan tumbuhan ini. Jadi Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan terbagi atas dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh Ptalophyta dan tumbuhan berpembuluh Bryophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh contohnya seperti lumut, Bryophyta. Tumbuhan berpembuluh contohnya seperti paku-pakuan, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Contoh dari tumbuhan lumut seperti lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian contoh dari tumbuhan paku-pakuan seperti yang pertama Psilophytinae, paku purba. Yang kedua Lycopodinae, paku kawat. Yang ketiga Equusitinae, paku ekor kuda. Yang keempat Felicinae, paku sejati. Kemudian contoh tumbuhan berbiji. Yang pertama Gymnospermae, yang kedua Agiospermae. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut, tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contoh tumbuhan tidak berpembuluh yaitu tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari lumut yaitu memiliki struktur seperti akar dan yang disebut dengan rizoid, berspora, dan berklorofil. Contoh dari tumbuhan lumut seperti lumut hati atau Marchatia polymorpha. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar yang bisa digunakan untuk obat penyakit hati atau liver. Kemudian yang kedua lumut daun atau Bryopsida sp. Kemudian yang ketiga lumut tanduk atau Acheriotopsida sp. Ya, bagian-bagian dari lumut, bagian atas itu terdapat sporogonium, kemudian tangkai itu termasuk dari sporofit. Kemudian terdapat daun dan batang itu termasuk dari gametofit. Sekarang kita akan membahas tumbuhan berpembuluh. Rhasiophyta disebut juga tumbuhan berkormis, dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Thrasophyta dibagi menjadi dua, yaitu Cormophyta berspora seperti paku-pakuan dan Cormophyta berbiji seperti Spermatophyta. Jadi Thrasophyta itu adalah tumbuhan berpembuluh. Kemudian contoh tumbuhan berpembuluh itu seperti tumbuhan paku, tumbuhan paku-pakuan. Jadi ciri-ciri dari tumbuhan paku yaitu memiliki akar, batang, daun, berspora, berklorofil. Daun mudah menggulung. Daun tumbuhan paku yang berspora disebut dengan sporofil, yang tidak berspora disebut dengan tropofil. Contohnya tumbuhan paku, contohnya seperti paku purba, Psilophytinae, kemudian paku kawat, Lycopodinae. Kemudian yang ketiga paku ekor kuda, Equusitinae. Kalian bisa lihat contohnya semua pada gambar. Dan yang terakhir paku sejati, Felicinae.
Ya, coba perhatikan gambar bagian dari tubuh pada tumbuhan paku. Yang pertama terdapat daun. Yang kedua, daun mudah menggulung. Kalian bisa lihat pada gambar. Yang ketiga, terdapat sporangium. Yang keempat, terdapat batang, dan yang terakhir terdapat akar. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita membahas tumbuhan pak-pakuan, sekarang kita membahas tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, ciri-cirinya seperti yang pertama, biji tidak dibungkus dengan daun buah. Yang kedua, alat reproduksinya berupa strobilus jantan dan strobilus betina. Yang ketiga, batang besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan serabut. Dan yang terakhir, daun selalu hijau sempit, tebal, dan kaku. Contoh gymnospermae seperti tumbuhan melinjo, pinus, cactus haji, dan ginkgo. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar. Kemudian sekarang kita akan membahas tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Jadi ciri-ciri dari angiospermae yang pertama, biji dibungkus dengan daun buah atau disebut dengan carpels, kemudian memiliki bunga. Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil berkeping 2 dan tumbuhan monokotil berkeping 1. Coba perhatikan gambar. Terdapat perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki pertulangan daun menyirip dan menjari, kemudian memiliki 2 kotiledon. Kemudian batangnya berkambium, ada berkas pengangkut yang melingkar. Kemudian bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Kemudian berakar tunggang. Dan tumbuhan monokotil terdapat kotiledonnya 1, pertulangan daunnya sejajar dan melengkung. Kemudian batangnya terdapat kambium, tidak ada berkas pengangkut tersebar. Bagian bunganya terdiri atas 3 kelipatan, kemudian berakar serabut. Contoh tumbuhan dikotil seperti jambu biji, rambutan, sawo, dan mangga, dan masih banyak lainnya. Kemudian tumbuhan monokotil contohnya seperti tebu, padi, bambu, dan pisang. Ya, kalian bisa lihat, perhatikan daun dari padi itu sejajar. Ya, jadi sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Minggu depan kita akan membahas mengenai kingdom animalia atau kerajaan hewan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.